Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fabriansyah dengan NIM 2304311100066. Kita akan menjalankan load flow dari perbaikan unjuk kerja saluran dengan sistem interkoneksi di modul untuk UAS. Nah, ini pertama-tama ini ada rangkaiannya, yaitu di sini ada rangkaian yang pertama itu ada rangkaian close open. Nah, pada switch 1 ini kita close, pada switch 2 kita open, dan switch 3 kita open. Lalu kita bisa load flow. Untuk hasilnya load flow. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada problem. Nah, dari grid ini hanya menyalurkan hanya lewat dari kabel 8 ini saja. Jadi switch 1 di switch kabel 8 ini, nah, bisa dilihat. Nah, ini arah dari trafonya lari ke lam 45, lalu ke sini. Nah, dari generator ini juga mau lari ke naik ke sini buat nyuplai lam ini. Nah, jika dilihat permasalahan jadi kabel. Nah, di kabel kita bisa lihat masalahnya itu di kita besar. Nah, pada kabel 8 ini kondisinya itu overload yang batasnya pada 150 kV kV. Nah, pada operasionalnya itu naik menjadi 170 kV. Jadi ini kabelnya menjadi overload. Nah, untuk pada bus 12 dan bus 4 yang di bawah tadi ini, nah ini bus 12 itu under voltage, sama-sama under voltage ya, yang sebenarnya dari 20 kV turun menjadi 19 kV ini. Jadi sebenarnya tidak masalah karena ini masih aman dan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini di sini dari generator ini nyuplai ke sini untuk tambahan lagi untuk menyalakan lampu ini. Lalu ketika ini terjadi dimatikan, mati semua lah. Ketika yang dimatikan semua, maka akan dari generator ini akan nyuplai ke lam ini. Lam ini bisa kita lihat. Nah, kita pakai 50% motor dan 50% statik. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, dari sini ini jadi alurannya lewat sini lah. Nah, jadi motor generator ini lagi ke bawah. Nah, ini overload. Kondisi overload ini sebenarnya perlu penampangnya bisa diperbaiki dengan memperbesar ukuran penampang. Kita coba. Nah, awalnya 150, kita coba 150, lalu kita oke, kita overload, kita load flow. Nah, jadinya di kabel ini aman, jadi tidak ada kondisi overload lagi. Nah, kita bisa alert flow. Nah, pada bus ini bisa kita lihat tidak ada yang ada ini yang kritikalnya tidak ada. Pada kritikal itu sudah hilang semua masalahnya, hanya tinggal di marginal di under voltage dua-duanya. Oke. Lalu kita coba di simulasi kedua, yaitu close open. Nah, tetap C2 kita ganti close. Nah, lalu kita run. Nah, hasilnya tetap sama ya seperti tadi. Terjadi gangguan di bus 12 sama bus 8. Sebenarnya kalau di kabelnya tidak diganti, kita turunkan menjadi 25 atau berapa, 120 lah. Kita coba 120. Jadi kita run, kita load flow. Nah, tetap akan merah. Karena apa? Karena dari sini hanya
cuma masuk dari sumber ini, hanya satu dua, hanya dari sumber. Nah dari grid ini masuk ke kabel 8, lalu ke naik ke sini. Nah dari generator ini lewat ke sini buat jalanin trafo ini buat ke lamp, ke pepat 2. Jadi di sini dibagi. Nah jadi seperti itu. Nah kita lihat. Nah ini bisa dilihat buat alat levelnya ini. Sebentar. Nah pada bus stop ini mengalami tetap seperti hampir sama seperti tadi. Nah pada K8 ini overload juga karena ya tadi, karena ini menerima beban dari 2 lalu menjadi overload, keadaannya terlalu besar. Jadi solusinya ya tadi, hanya di loss penampang kita besar lagi jadi 150 lalu oke. Nah setelah itu kita load flow lagi. Nah jadinya aman. Nah informasinya tadi di bus operasi ini dari generator ini akan masuk ke sini. Nah lalu dari generator itu dibagi menjadi ke arah trafo, ke bus, ke lamp 3 sama dibagi ke lamp 2. Jadinya di bus 12 ini mengalami under voltage. Nah sedangkan di sini kenapa tidak under voltage, karena tegangan bakal akan masuk lewat sini. Nah di sini kita bisa lihat under voltage. Nah di sini hanya 149 kV. Nah sedangkan di sini. Nah oke. Kita bisa lanjut ke percobaan ketiga, yaitu di mana percobaan tersebut yaitu kita close semuanya. Ini kita jadikan close. Nah, kita close, lalu kita load flow, kita run. Nah permasalahannya, nah ketika ini kabel kita kembalikan kabelnya ke ukuran awal saja, kita coba 25 saja. Nah ini standarnya, kita load flow. Nah kenapa, karena banyak yang merah, karena ini karena tegangan dari sini terlalu kecil semua, karena beban ini masuk dari semua sumber ini masuk semua. Jadi misal kita rubah lagi, kita naikkan kabelnya, kita naikkan saja ke 150 biar aman. Nah lalu kita load flow. Jadi pada dasarnya itu dari sumbernya itu dari grid PLN ini masuk ke kabel 4, kabel 8, kabel 4 sama kabel 8 ini ya. Nah pada kabel 8 ini langsung ke sini, jadi tidak ada, ketika pada kabel 8 ini kita perluas penampangnya, maka jalur aliran listrik yang masuk ke dari grid ini semakin cepat. Nah pada ini kita lihat ini di pas 150 hanya turun 1 kV 1, sekian 0,1 lah, sekitar segitu dari jalanan tiba. Jadi tidak ada masalah pada kita alert view. Bisa kita lihat start, kita perbesar. Nah, jadi masalahnya tetap di bus 12 sama bus 4. Nah ada under voltage-nya juga. Jadi ini ketika generator ini menyuplai daya, suplai dayanya ini langsung ke utama, ke lamp. Nah ke lamp, dari lamp langsung ke lamp, maksudnya dari ke lamp 3 maksudnya. Nah lalu di jari grid ini berturun ini ke trafo 3, lalu ini dibagi lewat sini juga, dibagi ke lewat kabel 6. Karena pada switch 2 ini kita close,
jadi mengalir ke sini lalu ke undervoltage, menyebabkan undervoltage pada trafo. Nah, jadi pada yang ketiga itu nah, saya akan bisa lihat ini kondisi gambar ketiga itu status pada kabel 6. Nah, kabel 6 dan jalur vertikal itu penghubung bus 1 sampai 5. Nah, dalam kondisi sistem bekerja secara radial. Nah, ini kan close, semua gen terhubung ke sistem utama, generator juga terhubung ke sistem utama. Lalu aliran daya sharing terbentuk jalur loop, lingkaran juga ini juga, lalu ke menuju paralel arus sumber dari UI, gen dari sumber dan gen 2 kini terdistribusi melalui jalur, yaitu lewat kabel 8 dan kabel 6 atau ini plus 5. Nah, pengaruhnya itu ada karena arus terpecah ke paralel, beban arus yang dipikul oleh kabel 8 berkurang drastis. Hasilnya itu pada alat peringatan kritikal. Nah, hasilnya itu jadinya pada kritikal itu hilang untuk kabel 8. Untuk ini pada arus itu turun namun tidak di bawah 100% penuh. Nah, untuk pada percobaan yang ke 1 dan 2 itu kan tadi kita open. Nah, ini misal coba yang kedua saja. Load flow. Ntar kita buat kabel 8 over, kita itu dulu. Oke, kita jalankan. Nah, pada kabel 8, nah kabel 1 pada simulasi pertama dan kedua, ini yang kedua, ini satu siap pada kabel 6 dan jalur vertikal penghubung bus 1 sampai 5 itu dalam kondisi ini kan open. Nah, ini open. Nah, aliran daya seluruh dari grid dipaksa mengalir, ini kita paksa mengalir lewat kabel 8. Nah, satu jalur saja untuk mencapai beban-beban di sisi kiri dan ini kan kiri bawah. Nah, seluruh aliran daya ini dipaksa lewat jalur utama dari sini. Terus kapasitas, nah ini untuk kritikalnya itu akibat pembebanan terpusat pada satu jalur saja. Nah, kabel 8 ini mengalami overload. Kita lihat di alert view. Nah, ini ratingnya ini sebenarnya maksimal kan 150 kV, ini operasinya jadi 170 kV. Nah, dapat kita lihat, nah prosentase pembebanan mencapai 107, operasinya sampai 107. Ini kondisi berbahaya yang dapat merusak isolasi kabel, jika dibiarkan lama itu dapat menyebabkan kerusakan di isolasinya. Oke. Nah, untuk parameter itu perbandingan keadaan tegangan dan bus itu pada tegangan pada percobaan 1 dan 2 itu arus kabel 8 itu sekitar 171 ampere atau nah sekitar operasinya 107,3. Nah, untuk kondisi gambar ketiga, untuk gambar ke simulasi ketiga itu kita bisa lihat tadi sebentar. Kita close dulu, lalu nah kita lihat dulu. Nah, bisa kita lihat operasinya itu 100. Nah, ini tidak ada, kosong. Untuk tegangan bus 12 sendiri ya, ini tegangan 12 itu 20 kV. Nah, turunnya itu di percobaan yang 1 sama 2 itu kan turunnya itu 19,13 ya, ini 13,13, 95, itu mendekati 100%, tidak mendekati sepenuhnya, cuma hanya 95,6. Nah, pada kondisi ketiga itu tetap sama karena jalurnya sama. Nah, analisisnya itu
tidak tidak berubah, masih dalam kategori marginal under voltage. Masuknya gen 2 atau penutupan loop belum cukup menaikkan tegangan di ujung beban ini secara signifikan. Jadi seperti itu. Pada tegangan bus 4, nah pada bus 4 sendiri itu 0,367 kV, ini sekitar 96,5%. Nah untuk kondisi ketiga juga sama, ini kan pada kondisi ketiga ya sama, pasti sama karena itu tidak berubah, masih marginal tegangan di sisi tegangan rendah, LV tetap sama, jadi tetap sama. Nah sumber daya nih dari grid dan generator ini masuk membantu mensuplai daya, namun terlihat kontribusi utamanya adalah perbaikan distribusi arus, bukan perbaikan tegangan yang drastis. Jadi keadaan sebelum dan sesudah interkoneksi ini, pada kondisi sebelum interkoneksi pada sistem radial, pada kondisi kritis sistem tidak layak beroperasi jangka panjang karena kabel 8. Nah kita perlu memperbaiki kabel 8. Nah kita open. Nah kita coba, kita jalankan ini overload. Nah pada kabel 8 ini karena overload, resiko kebakaran kabel dan trip berproteksi yang sangat tinggi. Jadi kelemahan topologi ini karena bersifat radial, tidak ada jalur alternatif lagi bagi arus listrik. Ini menyebabkan kemacetan battle atau disebut bottleneck aliran daya pada kabel 8. Nah ketika setelah mengalami interkoneksi atau sistem loop, nah ini solusi masalah kapasitasnya itu ada keputusan untuk melakukan interkoneksi, menutup breaker kabel 6. Kabel 6 kita tutup dan jalur vertikal adalah langkah yang sangat tepat. Ini kita tutup, hal ini dapat membagi beban arus ke beberapa jalur sehingga kita dapat menghilangkan overload pada kabel 8. Jadi kita close sehingga dapat menghilangkan sehingga kita dapat menghilangkan overload pada kabel 8. Nah pada kabel 8 ini jadi tegangan arus tidak lewat kabel 8, juga lewat kabel 4, kabel 6 juga. Nah sistem ini akan lebih bagus jika salah satu jalur putus, masih ada jalur alternatif untuk menyuplai beban seperti yang kita coba di percobaan ketiga ini, yaitu close, sudah satu close, sudah close, sudah close. Jadi sistem akan berpecah, jadi ada dua jalur, 1, 2. Nah kita bisa berbagi. Nah meskipun arus overload bisa teratasi, masalah tegangan antar voltage di bus 12 dan bus 4 kita belum teratasi, masih muncul di tabel margin. Nah kita bisa melakukan tap changer pada trafo atau penambahan kapasitor bank di dekat bus 12 atau bus 4 untuk menaikkan tegangan agar kembali ke normal. Interkoneksi saja belum cukup. Ketika interkoneksi saja terbukti belum cukup memperbaiki profil tegangannya. Nah jadi seperti itu. Nah bisa kita coba. Naikkan. Oh gede, ntar kembali. Oke. Nah ini malah terlalu beban di trafonya. Nah kita bisa ubah di sini style nih kita nih. Nah untuk primer, untuk menaikkan dan kita bisa naikkan, sekunder kita turunkan, sekunder kita naikkan, primer kita turunkan. Nah
harusnya merah. Di sini kita bisa lihat merah. Nah, masih sama ya. Kita lihat lagi. Kita coba lagi. Kita coba. Overvoltage. Kita coba lagi. Nah, ini malah makin parah overvoltage-nya, down voltage-nya. Kita juga harus belajar step trafonya itu bagaimana. Nah, bisa segini atau segini, kita coba 0. Nah, katanya masih belum bisa. Nah, oke, kita coba kita naikkan sedikit. Nah, pada sini, nah ini pada gangguan trafonya malah jadi marginal. Kita bisa tap lagi, kita nolkan, lalu kita jalankan. Nah, ini makin kritis kondisinya. Kita bisa coba lagi. Jadi settingan ini untuk digunakan untuk bisa membuat ini. Nah, tadi kan ketika kita gunakan, kita tap, maka kita coba 5. Oke, lalu sarankan kita sama-samakan saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada sini kan balik lagi karena tidak mengalami perubahan. Kita setting rasionya mau sama-sama segini atau berapa. Oke, kita tunggu. Nah, merah, kita off-kan dulu. Nah, jadi trafo bukan hanya untuk itu, kita bisa naik turunkan tegangan saja. Kita lihat saja 0. Nah, sebentar kita naikkan. Masalahnya akan terjadi trafo. Nah, trafonya terlalu overload karena kita terlalu banyak tap di trafo. Oke, kita kurangin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bisa turunkan lagi ini. Kita bisa lihat hasilnya terakhir. Nah, makin overvoltage karena dikurangi sama saja. Oke. Tegangan ini masih bermasalah, kita memberikan settingan tadi. Oke, kita coba terakhir. Nah, berbeda di sini, marginalnya jadi di trafo. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kata.
Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.